بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran fiqih, di mana sebelumnya pada 2 pekan, kalau tidak silap 2 pekan yang silam, kita membahas tentang subuh ya, fajar, perbedaan fajar, subuh, syuruk dan duha, yaitu masih mengenai waktu salat. Ada fajar, ada subuh, ada syuruk atau isyraq, ada juga ad-duha. Sekarang hari ini insyaallah kita masuk waktu zuhur. Namun sebelum masuk waktu zuhur, sedikit kita ringkasan pertemuan 2 pekan yang silam mengenai waktu fajar, subuh, syuruk dan duha. Waktu fajar seperti yang sudah kita pelajari, waktu fajar itu terbagi menjadi 2. Ada fajar apa? Shadiq dan kadzib. Fajar yang shadiq dan kadzib. Kalau diurut, kadzib dulu, fajar kadzib, kemudian shadiq, yaitu waktu fajar yang semu, yang bohong, yang masih gelap, masih malam, dan fajar shadiq, yaitu waktu malam yang sudah mulai terang. Maksudnya terang itu mataharinya, langitnya udah mulai terkena pantulan matahari yang akan terbit. Tentu hal itu tidak bisa dilihat di kota seperti ini. Dia perlu di tengah gurun atau di laut, itu baru bisa kelihatan fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar kadzib atau fajar semu, fajar yang masih gelap, yang masih malam, ada azan di sana, disunnahkan jika ingin azan, boleh, namanya azan peringatan, bukan azan salat, namanya azan pemberitahuan atau peringatan. Di waktu azan, di waktu fajar kadzib, azan tersebut hanya mengingatkan saja untuk bagi yang masih tidur agar bangun salat qiyamul lail, bagi yang sedang salat dari jam 2 misalnya dia salat, maka diingatkan agar bersiap-siap istirahat dulu menjelang subuh. Yang sudah salat dari jam 2 istirahat dulu menjelang subuh. Yang masih tidur bangun salat. Itu namanya azan tanbih, yaitu pada waktu fajar kadzib. Fajar apa? Kadzib, yang masih malam.
Ya, azannya disebut azan tanbih. Azan tanbih itu azan pengingat, reminder, menegur, azan untuk menegur, untuk mengingatkan. Pada azan tanbih atau azan pengingat kita tidak mengamalkan ya. Barang siapa yang ingin mengamalkan silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa. Hukumnya sunnah azan tanbih itu tidak sekuat dengan azan salat subuh. Kalau azan salat subuh sangat kuat, dianjurkan sebab menunjukkan waktu salat. Sedangkan azan sebelum subuh atau azan apa namanya? Tanbih, azan pengingat di waktu fajar kadzib, fajar apa? Kadzib di waktu malam sejam sebelum lah kurang lebih. Itu derajat kekuatannya antara azan di fajar kadzib dan fajar shadiq. Lebih kuat yang mana? Shadiq. Lebih kuat azan yang salat fardu, azan salat fardu, karena asal usul azan itu untuk salat fardu. Sama juga dengan zuhur. Zuhur itu ada Jumat itu ada dua azan. Yang pertama azan pengingat, yang kedua azan waktu salat. Mana yang lebih kuat? Waktu salat, yaitu waktu masuk salat zuhur, satu kali azan itu. Jadi kalau masjid ingin menggunakan satu kali azan tidak apa-apa. Yang dipakai yang mana kalau satu kali? Yang pengingat apa yang waktu salat? Nah, waktu salat itu lebih kuat. Pengingat boleh dipakai, boleh tidak. Yang penting adalah azan waktu salat. Begitulah di Jumat, begitu juga di subuh, sama. Jadi barang siapa yang tidak menggunakan azan yang di malam hari, fajar kadzib, tidak apa-apa. Yang penting jangan tinggalkan azan fajar shadiq, fajar subuh, itu yang penting. Ya, fajar subuh, fajar shadiq atau subuh. Kemudian ada dalam azan di waktu fajar itu ada tambahan lafaz. Apa lafaznya? As-salatu khairun minan naum. Artinya apa? Lebih baik salat itu lebih baik daripada tidur. Salat lebih baik daripada tidur. Ini dibaca as-salatu khairum minan naum, dibaca pada azan yang salat subuh, salat fardu. Salat fardu. Bukan dibaca pada azan tanbih. Azan tanbih tahu tadi kapan azan tanbih? Yang malam. Ya, yang azan malam tidak perlu dibaca as-salatu khairum minan naum. Kalau dibaca boleh. Kalau mau dibaca boleh as-salatu khairum minan naum, yang tengah malam. Yang jam berapa? 3:30 kali ya. Ya, sejam sebelum 3:30 lah. Mau dibaca as-salatu khairum minan naum boleh. Tidak juga boleh, silakan. Tapi yang mesti dibaca as-salatu khairum minan naum adalah ketika azan subuh atau fajar shadiq. Kenapa? Karena as-salatu, apa salat itu? Salat khairum minan naum apa? Salat. Nah, salat yang mana yang lebih baik daripada tidur? Salat qiyamul lail apa salat subuh? Salat subuh. Kalau tidur sama qiyamul lail bisa jadi sama, tergantung dia lagi sehat atau lagi sakit. Kalau dia lagi sakit, ya tidur lebih baik buat dia daripada qiyamul lail, orang sakit. Tapi kalau salat subuh dia lagi sakit, dengan salat subuh mana lebih penting? Salat subuh karena fardu, maka as-salatu, salat lebih baik, khairun lebih baik daripada an-naum, itu berlaku untuk salat subuh, bukan untuk azan yang pertama. Ya, untuk azan yang salat subuh, as-salatu khairum minan naum, seperti yang sudah kita lakukan di sini. As-salatu khairum minan naum dibaca saat azan subuh. Itu yang sahih. Yang sahih seperti itu. Setahu ana juga di Mekah dan Madinah, azan yang kedua itu pakai as-salatu khairum minan naum. Ya, dan hadis-hadis menjelaskan bahwa as-salatu khairum minan naum dibaca di azan subuh. Sebagaimana hadis dari Abi Mahdhurah.
Dijelaskan di situ tentang sunnahnya menambah as-salatu khairum minan naum pada azan subuh atau fajar yang shadiq, gitu ya. Kemudian setelah itu salat sunnah 2 rakaat. Kemudian setelah salat sunnah salat subuh. Salat subuh terus. Salat subuh ini adalah salat yang disunnahkan untuk dibaca panjang dan lama. Jadi salat subuh ini dianjurkan untuk lama dibacanya, bukan lama qomatnya. Kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mempercepat qomat subuh, memperlambat bacaan salat subuh. Bisa dipahami? Mempercepat qomat, kemudian memperpanjang bacaan. Nah, salatnya dipanjangkan. Itu cara, kalau mau cara Nabi ya. Kalau mau cara Nabi, kalau mau cara zaman sekarang, qomatnya lamain, salatnya sedang-sedang saja. Itu cara orang sekarang. Tapi ketahuilah kaum muslimin, ketahuilah bahwa cara Nabi yang Nabi ajarkan itu cepat qomat, terus panjang sholat. Makanya sholat sunnah qabliyah fajar itu bacanya pendek kan, hanya surat ayat pertama apa? Sholat sunnah qabla subuh ayat pertama, rakaat pertama Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Selesai. Disuruh pendek, disuruh cepat, setelah itu iqamah. Nah, itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baru salat subuh panjang. Nah, itu jadi caranya itu kalau mau cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak sanggup ya nggak apa-apa, tapi Anda sampaikan begitulah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, setelah salat subuh, ya setelah salat subuh tidak boleh salat. Ini ada larangan salat. Waktu terlarang sholat dari sholat subuh sampai syuruk, sampai terbit matahari, sampai matahari terbit dan naik berapa tingginya kemarin? 1 anak panah. Ini tidak boleh sholat. Nah, karena dari selesai kita sholat subuh jam 5:10 misalnya, selesai kita sholat subuh, itu waktu tidak boleh sholat sampai jam 6:05. Sekarang jam 6:05. Karena syuruknya kurang lebih jam 5:55 ya, kurang lebih aja. 5:55 syuruk, belum boleh sholat sampai jam 6:05 baru boleh sholat. Ya, jadi tidak boleh sholat ba'da subuh sampai jam 6:05 kalau sekarang. Kenapa? Karena syaitan sujud, mereka bersiap-siap untuk sujud dan mereka sujud di waktu pas terbit matahari. Sampai matahari setinggi anak panah. Nah, setelah setinggi anak panah, selesai syuruknya, habis syuruknya. Subuh, terbit matahari, belum boleh sholat juga. Naik atas permukaan 1 anak panah, selesai syuruk, boleh sholat. Nah, boleh sholat. Selesai syuruk, ganti waktu, namanya apa? Duha, maka boleh sholat duha. Terus boleh sholat duha dari 6:05 jam sekarang ini, kurang lebih 6:05 terus sampai menjelang zuhur. Nah, sekarang kita masuk zuhur. Menjelang zuhur, kaum muslimin, zuhur itu kalau kita lihat hadis, zuhur itu adalah ketika anak panah mulai hilang bayangannya. Mulai hilang bayangannya, ini belum masuk zuhur. Nanti zuhur pas muncul, Anda berbicara hilang dulu ya. Jadi ini barat, mana barat? Sini ya, timur sana ya. Terbit dari sana ya. Jadi bayangan itu kan 2 kali ya. Dari sana ya. Pertama dari sana. Bayangannya berarti ke sini. Ya. Betul ya. Ketika terbit matahari dia pelan-pelan muncul bayangan. Pendek dulu kan? Pendek, memanjang. Terus habis itu memendek lagi.
Memendek. Nah, sampai habis ketika bayangannya hilang. Nah, ketika bayangannya hilang, ini habis waktu duha. Ketika bayangannya hilang, habis waktu duha. Hilang bayangannya. Nah, matahari itu berada di atas kepala kita atau di atas, tepat di atas kita, hilang bayangan kita. Tidak ada lagi kanan kiri. Nah, ketika itu habis waktu duha. Kira-kiranya berapa sih? Berapa menit sebelum zuhur? Ini ulama beda pandangan. Ada yang bilang 5, ada yang 10. Gampangnya 10 menit lah. Zuhur jam berapa? 57 sekarang ya. 12.57, 11.58. Kalau 11.58 berarti tidak boleh, berarti habis sholat duha kapan? 11.58. Kurang 10 berarti 48. 11.48 itu kurang lebih ya, kita belum teliti, tapi kurang lebih kalau dalam hadis disebut itu bayangan tidak ada. Terus bayangan tidak ada selama sekitar 5-10 menit. 10 menit berarti 11.48 itu bayangan tidak ada, terus menunggu sampai 11.58 azan, itu bayangan sudah keluar. Baru sedikit muncul keluar. Nah, ketika bayangan keluar berarti matahari sudah lewat dari arah timur ke arah barat, sudah lewat. Nah, ketika sudah lewat itu namanya waktunya waktu az-zuhru, waktu zuhur. Nah, 10 menit tadi itu 10 menit, jam 11.48 sampai 11.58 tidak boleh sholat. Ulangi. Selesai duha, ada waktu 10 menit menjelang zuhur. Ini waktu tidak boleh sholat. Sebelum duha, ada waktu 10 menit untuk matahari naik ke atas. Ini juga tidak boleh sholat. Jadi 10 menit dari mulai syuruk, ini nggak boleh sholat. Sebenarnya dari selesai subuh, syuruk buat kita yang udah sholat subuh ya. Yang udah sholat subuh nggak boleh sholat lagi. Terus sampai syuruk tambah 10 menit, ini tidak boleh sholat, larangan sholat. Kemudian duha boleh sholat terus. Mau sholat apa aja boleh. Dari jam 6:05. Mau sholat taubat, mau sholat hajat, mau sholat wudu, mau sholat duha, mau sholat hajat, mau sholat taubat, mau sholat apa lagi? Sholat mutlak. Cuman sholat mutlak di waktu duha, baiknya di malam. Sholat mutlak baiknya di malam. Berarti sholat hajat, sholat taubat, hajat, taubat, istikharah boleh, istisqa, minta hujan boleh, ini boleh sholat. Atau kalau mau sholat mutlak, namanya sholat terdesak. Pernah dengar nggak sholat terdesak? Sholat yang orang dalam kecaman, ya, orang yang terdesak, yang terpojok dalam sebuah masalah, mentok sana sini, itu dianjurkan, disunahkan sholat. Itu di atas sholat hajat. Hajat kita tahu ada hajat, kita sholat, tapi nggak terdesak, tapi kita ada hajat nih, kita pengen sesuatu, kita minta kepada Allah dengan sholat 2 rakaat. Hajat itu ada di atas hajat, namanya salat terdesak lah bahasa kita, ya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ada sahih, ini hadis sahih. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Hudzaifah ibn al-Yaman, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu al-amru shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terdesak dalam sebuah perkara, mentok Pak, sana sini menunggu pertolongan Allah belum juga turun, ya. Karena Allah Azza wa Jalla terkadang menurunkan pertolongan kepada para nabi itu sampai di titik akhir, Pak, sampai di titik akhir, ya. Disebutkan dalam Al-Quran, hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'hu mata nasrullah. Sampai Nabi sendiri itu
menunggu pertolongan Allah sampai nanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Jadi terkadang pertolongan diakhirkan sampai di titik penghujung itu. Dan itu kehendak Allah. Kehendak Allah, kenapa diakhirkan? Supaya manusia menyadari nggak bisa apa-apa. Itu aja sih. Allah pengen manusia sadar Anda nggak bisa apa-apa. Karena kalau dari awal kita punya rencana dari awal sukses, nanti sombong manusia, ya kan? Belagu bahasa kitanya. Bisa terus dianggapnya dia hebat. Jadi terkadang oleh Allah Azza wa Jalla itu dikunci, terus dikunci sampai titik akhir. Titik akhir. Kalau dia kuat imannya, dia nggak akan putus asa. Dia akan sholat, namanya sholat terdesak tadi. Kalau maaf ya, sholat terdesak dari ana, jangan disebarin. Jangan disebarin. Sholat 2 rakaat lah, nggak disebut namanya. Sholat yang Nabi saat posisinya berat. Kalau dia pada titik ujung yang dia udah usaha sana sini masih sulit, ya kalau dia kuat iman dia akan lari kepada sholat. Kalau dia tidak kuat iman, stres, bisa bunuh diri. Hutang, apalagi wah musibah, tidak kuat dia akan bunuh diri. Kalau yang kuat dia akan lari kepada salat. Namanya salat tadi, salat yang Nabi SAW lakukan kalau dalam keadaan sangat terdesak. Dalam hadis Hudzaifah bin Yaman. Jadi dari duha sampai ke mana tadi? Berapa menit sebelum zuhur? Ya, ini panjang ini. Dari mulai 10 menit setelah syuruk sampai 10 menit sebelum zuhur, ini panjang sekali. Boleh sholat duha. Apalagi? Istisqa, hajat. Terus? Taubat. Yang mau taubat siang-siang. Terus? Ya nggak apa-apa kan, boleh. Sholat taubat itu boleh siang, boleh malam. Terus yang terdesak tadi. Yang terdesak tadi, silakan sholat yang terdesak tadi. Dan juga sholat mayit, jenazah. Sholat jenazah, hati-hati. Sholat jenazah boleh di waktu duha. Dan juga boleh menguburkan. Menguburkan itu Pak, nggak boleh di waktu-waktu larangan sholat. Sholat jenazah, sholat menguburkan. Rasul melarang ngubur di waktu-waktu dilarang sholat itu tadi. Menjelang zuhur enggak. Kalau mau ba'da zuhur atau waktu duha boleh. Ya. Baik. Jadi ulangi lagi, sholat-sholat yang mutlak tadi dibolehkan, atau sholat-sholat yang tadi disebutkan dibolehkan. Dari waktu duha sampai zuhur. Kemudian 10 menit sebelum zuhur ini tidak boleh sholat. Kenapa? Kalau tadi yang pagi tidak boleh sholat dari mulai ba'da subuh, syuruk sampai matahari naik ke atas tidak boleh sholat. Kemarin karena syaitan sujud kepada matahari, itu alasannya. Kalau yang zuhur, kenapa tidak boleh sholat? Ada dalam hadis, karena fa inna jahannama tusjaru jahannam. Karena neraka jahannam itu sedang meluap-luap begitu dalam hadis itu. Diluap-luapkan oleh Allah sampai panasnya, sangat panas. Sehingga tidak dianjurkan untuk sholat di waktu itu. Tidak boleh sholat di waktu itu. Ya, itu alasan yang disebut Nabi SAW. Ya, disebutkan apinya sedang meluap-luap di waktu zuhur kita. Ya, nggak usah dilogikakan lah, pokoknya itu beritanya. Ya, logikanya nggak bakal sampai. Ya, karena waktu zuhur itu muter kan, ya nggak? Muter kan? Di sini zuhur, nanti sana zuhur, nanti negara sampingnya zuhur, ya nggak? Zuhur terus muter. Tambah semenit zuhur di sana, tambah semenit zuhur sana, tambah semenit zuhur, terus zuhur muter. Intinya di saat zuhur kita, di waktu duha menuju zuhur 10 menit, di waktu kita itu kata Nabi SAW, matahari jahannam sedang meluap-luap, maka tidak dianjurkan sholat. Nah, ketika selesai, ketika tadi matahari berada di atas ini, sama antara kita dengan matahari, tidak ada bayang-bayang di bawah. Ini tadi matahari sedang di atas kita dan jahannam sedang meluap-luap. Tidak boleh sholat. Tunggu 10 menit.
sampai ketika 10 menit nanti bayangan akan muncul kembali. Bayangan akan muncul kembali sedikit-sedikit, dia muncul sedikit-sedikit. Nah, ini ketika sudah muncul tastadhillu adh-dhill, tastatillu dhill. Bayangan atau yadhillul fai', bayangan telah muncul. Muncul seperti ini. Nah, ketika sudah muncul bayangan, masuk sholat zuhur. Azanlah azan zuhur. Ketika azan zuhur, tidak ada tambahan as-sholatu khairum minan naum. Normal aja. Ya, azan zuhur normal aja. Nah, baik, setelah azan zuhur apa yang dilakukan? Salat qabliyah. Berapa rakaat? Nah, masalah salat sunnah qabliyah ini ada beberapa riwayat. Anda bacakan hadisnya ya. Salat sunnah qabliyah subuh. Salat sunnah qabliyah subuh. Hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis Bukhari Muslim. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fintaini qabla zuhur. 2 rakaat saja sebelum zuhur. Hadis pertama. Sudah? Sebelum zuhur 2. Hadis siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar ini siapa? Anaknya siapa? Ibnu Umar. Anaknya siapa? Anaknya Umar. Namanya juga Ibnu Umar. Apa arti Ibnu? Bin. Ibnu bahasa Arab artinya bin. Anak. Ibnu Umar, anaknya Umar. Kata anaknya Umar radhiyallahu anhu, siapa nama anaknya Umar? Yang sering menceritakan hadis, nama anaknya Umar namanya Abdullah. Ya, Abdullah Ibnu Umar. Dikenalnya Ibnu Umar. Karena kebanyakan nama Abdullah di zaman itu, Abdullah lagi. Jadi dipanggilnya langsung aja Ibnu Umar. Tapi namanya Abdullah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata beliau salat sebelum zuhur berapa? 2 menurut beliau. Kemudian Aisyah, kata Aisyah, hadis Bukhari juga, hadis sahih juga, kuat. Kalau kata Aisyah 4. Kata Aisyah berapa? 4. Arba'an qabla zuhur. 4 sebelum zuhur. 4 sebelum zuhur berarti cara melaksanakannya bagaimana? Afdalnya 2-2. Afdalnya 2-2. 2 salam, masih ada waktu, belum bunyi, salat lagi 2 rakaat. Tamam? Salat lagi 2 rakaat. Jadi sebelum zuhur boleh 2 rakaat. Hadisnya siapa? Anaknya Umar, Abdullah. Yang kedua 4. Hadisnya siapa? Istrinya Nabi. Kira-kira mana yang lebih kuat? Nah, para ulama mengkuatkan Aisyah. Walaupun kuat juga Ibnu Umar, tapi karena Aisyah istri di rumah dan Nabi sholatnya di rumah, ya, maka salatnya Aisyah atau hadisnya Aisyah dipakai 4 berarti 4. Nah, bagaimana nih cara mengerjakannya? 2-2. Sekarang misal kita masuk sholat zuhur, kita sudah azan baru berangkat. Ini ceritanya cerita umum ya. Kalau yang belum azan di sini itu VVIP, itu kelas khusus itu. Orang hebat. Belum azan udah standby di sini. Kalau mereka pasti bisa 4 aman mereka. Mereka sudah sholat tahiyatul masjid, sudah menunggu azan. Pas adzan di sini mereka sholat 2 rakaat, salam 2 lagi, aman, gak ada masalah, waktunya cukup. Sedangkan kalau kita berangkat dari rumah setelah adzan sampai sini, ini ada waktunya misalnya 3 menit, 4 menit dan 4 menit, masih bisa sholat ya? Oke, kita sholat apa? Ya, tahiyatul masjid tinggalin. Kenapa tinggalin? Bukan kita tinggalin, karena tahiyatul masjid itu diwakili dengan salat sunnah qabliyah. Paham ya? Barang siapa yang salat sunnah qabliyah, maka dia dianggap menghormati masjid. Karena prinsip menghormati masjid, prinsipnya jangan duduk sebelum salat. Itu prinsipnya. Apa? Masuk masjid jangan duduk, salat dulu. Itu prinsipnya. Mau salatnya qabliyah boleh. Kalau nggak ada qabliyah
ya udah sholat sunnah sendiri, namanya tahiyatul masjid. Ya, masuk masjid jangan duduk sholat. Mau sholatnya duha boleh, qiyamul lail boleh, sholat istikharah boleh, sholat apapun boleh, yang penting jangan duduk. Kalau nggak ada sholat apa-apa, saya nggak ada sholat apa-apa nih, pengen masuk aja, pengen sholat aja, barulah namanya tahiyatul masjid. Dah, berarti sisa 4 menit kita sholat. Niatnya sholat apa? Qabliyah. Kira-kira selesai sisa berapa menit? Sisa 1,5 deh. Tadi kan 4, sisa 1,5. Berarti kalau saya sholat nggak akan kekejar, ya nggak? Ya nggak? Apa yang saya lakukan? Ini sebenarnya gara-gara ini nih. Banyak saya perhatikan gara-gara ini, semenit 30 menit, semenit 30 detik, semenit 40, atau 2 menit tank, gara-gara ini banyak yang nggak sholat sunnah. Nah, harusnya ini abaikan dulu. Walaupun sisa semenit 30, Bapak berdiri lagi Pak, kalau masih sempat ya, sekali lagi ya. Siapa yang masuk masjid ini masih semenit 30 atau 2 menit sekalipun, sholat, berdiri lagi, sholat. Kalau belum sholat sunnah yang pertama, sholat. Kalau udah yang pertama, mau yang kedua, sholat aja lagi, berdiri, sholat. Untuk yang kedua, kita udah feeling nih, ini udah feeling, pasti kagak, waktunya nggak cukup nih. Ya udah sholat aja. Sebagian kita meninggalkan sholat, dia doa. Baik, mana lebih afdal, doa atau sholat? Sholat karena di dalamnya ada doa, Syekh. Anta sholat, dalamnya ada doa. Doa banyak banget. Ihdinas siratal mustaqim, doa. Apalagi? Rabbighfirli warhamni, doa. Apalagi? Sujud, doa. Jadi afdal. Ini nih gara-gara dia. Ya. Tapi dia tidak salah seutuhnya. Salah dikit doang. Yang penting dia benar, udah benar ngasih kita bantuan waktu. Tinggal kitanya memahami dengan baik bahwa walaupun dia sudah semenit 30 detik, kita harus mengerti mana yang lebih baik, berdiri doa atau berdiri sholat. Pasti sholat afdal. Takbir, qaim, berdiri, al-fatihah, surat, ruku', subhana rabbiyal azim. Terus di ruku juga boleh berdoa. Doa ruku apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Doanya apa? Rabbighfirli. Boleh tambah apa? Rabbighfirli, ampuni aku. Ya boleh tambah itu. Doa ampuni aku. Terus sami Allahu liman hamida, zikir, muji Allah. Pokoknya salat itu jauh lebih hebat dari doa. Nah, maka kita salat aja. Kita udah tahu nih, Mas Marwan mau qomat, biarin aja. Ketika Pak Mas Marwan, Mas Tayyib dan seluruh muadzin kita dan bilal kita di sini qomat, kita lagi berdiri kah, lagi sujud kah, lagi apakah, batalin sholatnya. Bisa dipahami? Batalkan tanpa salam, tidak perlu. Lagi ruku, assalamualaikum, nggak ada gitu. Atau lagi gini, assalamualaikum, sholat mayit itu. Lagi berdiri salam namanya. Lagi berdiri rakaat kedua, qomat, kita mau batalin, kita salam, assalamualaikum, salat mayit saja. Salat mayit. Jadi cara batalinnya gimana? Lagi begini, lepas saja udah, lepas saja masuk shaf. Lagi ruku, langsung berdiri. Lagi sujud, langsung bangun berdiri. Itu lebih baik daripada ad-du'a. Jauh lebih baik daripada doa. Mungkin jika tinggal 25 detik, mungkinlah, atau 15 detik, nggak apa-apa lah kita tunggu, maju, ngisi shaf, karena dikit lagi emang udah pasti qomat. Tapi kalau masih 1,3, itu lama Pak, lama itu, 1,30, 1,45, itu sebaiknya sholat saja. Biarkan sampai qomat, ketika qomat barulah kita batalkan, begitu. Ya, saya mau sholat 4, yang 2 sudah, sisa 2 lagi, yang 2 lagi cuma dapat 1, belum sempurna, gimana? Khalas, alhamdulillah, alhamdulillah, ya cuma dapat 1,5, alhamdulillah, gitu. Daripada 2 saja kemudian diputus.
Jadi sebaiknya untuk zuhur yang afdal tadi berapa? 4. Apabila kita sedang sholat yang keduanya, yang ketiga dan 4 terpotong dengan iqamah, potong saja, masuk langsung ke shaf. Apa dalilnya? Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata idza uqimatis salatu fala salata illal fariḍah. Apabila udah qamat, tidak boleh salat, apapun salat tidak boleh kecuali salat fardu. Masuk ke shaf, tinggalkan semua salat yang lain, yang sunnah. Baik, jadi 4 sebelum zuhur. Bagaimana kalau sebelum Jumat? Halo, sebelum Jumat? Hah? Sebelum Jumat. Datang Jumat jam berapa, Pak? 11. Baik. Masuk ke sini. Salat. Salat yang pertama namanya apa? Misalnya Bapak udah duha, udah semua lah pokoknya. Dari rumah udah lengkap. Masuk sini. Saya mau salat apa ya? Nggak ada nih. Ya udah, jadinya salat tahiyatul masjid. Silakan. Terus salat tahiyatul masjid, ada salat lagi nggak? Nah, ini. Ada salat sebelum Jumat. 2 rakaat tidak terbatas sampai khatib naik mimbar. Tuh. Ya. 2 sampai khatib naik mimbar. Tapi bebas. Mau 2 saja boleh. Mau 4 boleh. Mau 6, 8, terus terserah sekuatnya. Di situ, di hadis itu semampunya. Namanya salat intidhar bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya salat menunggu khatib naik mimbar. Ya, itu boleh. Jadi bagi yang salat Jumat datangnya jam 11, mau salat boleh. Namanya salat menunggu Jumat. Dan salat menunggu Jumat ini kan tadi kan kita sudah sepakat ya. Duha, tadi duha. Habisnya berapa menit sebelum zuhur? 10 kan? Khusus untuk Jumat ini boleh sholat sampai khatib naik mimbar gitu. Jadi tidak ada larangan di sini. Ya. Kalau di luar Jumat ada larangan ya. 10 menit sebelum zuhur tidak boleh sholat. Di luar Jumat. Sedangkan kalau apa? Jumat nih Pak, khusus Jumat Bapak boleh sholat terus sampai khatib naik mimbar. Kalau mau, kalau sanggup, kalau mampu. Nah, itu masalah rakaat. Sedangkan zuhur nggak boleh lebih dari 4. Zuhur tadi boleh berapa? Qabliyah zuhur boleh 2, boleh 4. Dah. Sedangkan Jumat sebelum khatib naik mimbar boleh salat sunnah, namanya salat sunnah intidhar. Bukan qabliyah namanya. Qabliyah enggak ada. Bukan qabliyah, namanya apa? Intidhar, menunggu imam naik mimbar. Dan jumlah rakaatnya berapa? Ya, caranya 2 jumlahnya bebas. Jadi tidak ada sebelum Jumat 2 rakaat, enggak ada begitu. Kalau itu perlu diklarifikasi. Sebelum Jumat 2 perlu diklarifikasi. Yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata al-jum'ata atau man bakkara fil al-jum'ata thumma shalla salatan qaddara alaih. Barang siapa yang masuk salat Jumat kemudian dia salat yang Allah tetapkan, yang dia mampu sampai khatib naik mimbar, maka dia mendapatkan ampunan. Kata Rasul, dapat ampunan dari Jumat ini ya, antara Jumat ini dengan Jumat yang lalu tambah 3 hari. Berarti berapa hari? 10 hari jika dia sholat sunnah sebelum Jumat. Makanya bapak-bapak yang tahiyatul masjid saja, saran ana tambah 2 lagi, karena bapak masuk hanya tahiyatul masjid. Kecuali bapak masuk bukan niat tahiyatul masjid, langsung niat salat intidhar tadi, salat menanti khatib. Kalau bapak langsung masuk niat salat menanti khatib, maka dapat pahala yang tadi. Pahala apa?
ampunan 1 minggu plus 3 hari. Syaratnya tadi, salat menunggu khatib namanya. Disebut intizar dalam bahasa Arabnya. Intizar tuh menunggu. Intizar. Sudah, itu namanya salat sunnah qabla zuhur atau qabla Jum'ah. Setelah itu, ba'da zuhur 2 rakaat, boleh 4 rakaat boleh. Afdalnya 4 yang kuat. Saya juga 2 terus. Sama yang sanggup 4. Ada hadis khusus tentang 4. Baik, itu mengenai salat sunnah qabla zuhur dan ba'da zuhur. Sudah? Adapun setelah Jumat, boleh 2, boleh 4. Afdalnya juga 4. Ini memang untuk ba'da zuhur afdalnya 4, ba'dal Jum'ah afdalnya 4. Yang sanggup, sekali lagi yang sanggup 4. Yang tidak sanggup 2. Banyak banget ya. 4 tambah 4 tambah 4, 12. 4 sebelum, 4 fardu, 4 setelah. Yang rajin. Yang gak rajin 2, 4, 2. Benar juga kok. Alhamdulillah. Baik, demikian mengenai waktu sholat zuhur dan sholat sunnah yang terkait dengannya, termasuk Jumat. Semoga bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.